Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ibu harap sehat walafiat. Untuk materi kita kali ini adalah misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya, dan sebelum kita masuk kepada misi dakwahnya, kita lihat dulu sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Dan ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa masa kecil Nabi Muhammad ini berada di kota Mekah dan beliau ini yatim dari kecil, ya, sebelum lahir juga sudah kondisi yatim, dan beliau ini diasuh oleh beberapa orang, diantaranya adalah kakek dan pamannya. Ya, beranjak masa remaja, Nabi Muhammad ini dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib. Ya, dan di usia 15 tahun dia sudah mulai berdagang, membawa barang dagangan Khadijah, seorang janda kaya ya yang memiliki usaha besar. Dan ketika dia dewasa, dia ini diberi gelar Al-Amin yang artinya adalah orang yang jujur. Nah, beliau ini tidak pernah mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya, dan Nabi Muhammad di usia 25 tahun ini menikah dengan Khadijah, ya, dan dia punya sebuah kebiasaan suka mengasingkan diri ke Gua Hira. Ya, ini adalah gambaran Gua Hira, di mana Gua Hira ini adalah tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ya. Wahyu pertama ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, hingga pada suatu hari di tanggal 17 Ramadan, beliau ini menerima ya atau berjumpa dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad ini berdakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah ya yang memiliki kondisi sangat bobrok, maka disebut sebagai masa jahiliyah atau kaum jahiliyah. Bukan karena bodoh, tapi memang karena mereka ini suka menyembah hal-hal yang tidak masuk di akal. Ya, di mana kondisi sosial masyarakatnya juga sama bobroknya. Perjinahan, perjudian, perang, minum-minuman keras, ya. Bahkan mereka ini mengakui adanya perbudakan. Jadi manusia itu disiksa oleh manusia yang lainnya itu sah-sah saja. Nah, kemudian ya selain daripada itu dakwah Nabi Muhammad ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, ya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ini di kota Mekah ini berlangsung selama 13 tahun, dan dakwah Nabi Muhammad ini yang paling utama adalah ajaran tauhidnya ya dan ajaran akhlak. Nah, ini adalah isi dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mengajak menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang menjadi prioritas dakwah Nabi Muhammad adalah mengajarkan tauhid, menegaskan hari kiamat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, dan mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Jadi di permulaan dakwah Nabi Muhammad ini ya, beliau ini berani berdakwah terang-terangan ini ya, ataupun memulai dakwahnya setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, jadi masyarakat penyembah berhala inilah yang mau diubah oleh Nabi Muhammad supaya mau menyembah Allah. Nah, bagaimana respon masyarakat Mekah ya? Masyarakat Mekah banyak yang tidak suka. Ya, banyak yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya ada Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi sendiri ya, tapi memang beliau tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad ya. Bahkan mereka ini memiliki kekhawatiran. Kenapa? Ada beberapa faktor kenapa mereka ini menolak ajaran Nabi Muhammad, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, status sosialnya, dan juga perdagangan patung. Jadi ada beberapa tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya adalah hinaan, ancaman ya. Tapi semua itu bisa dilalui dengan baik oleh Nabi Muhammad dengan modal kesabaran, kegigihan, dan keuletan ya, serta akhlak yang terpuji. Nah, itu tadi materi kita. Kemudian di sini ada tugas
Ibu harap kamu bisa kerjakan dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan boleh kamu langsung chat pribadi ke Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.